Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ketemu lagi nih. Nah, di video kali ini kita bakalan belajar tentang apa aja sih alat dan bahan serta proses pembuatan dari seni keramik. Nah, untuk alatnya sendiri, seni keramik ada alat yang disebut dengan butsir. Nah, butsir itu digunakan untuk kita membentuk suatu pola atau suatu bentuk dari karya seni yang kita buatkan. Nah, selain ada butsir juga ada tali pemotong. Nah, tali itu bisa dengan benang nilon atau apapun itu. Nah, itu bisa digunakan buat kita motong tanah liat. Nah, untuk yang selanjutnya ada roll yang biasanya dibuat untuk bikin kue atau dari paralon itu juga bisa. Nah, untuk selanjutnya juga ada tungku pembakaran. Kemudian ada cetakan kalau kalian menggunakan teknik cetak, dan ada spons, ada juga pisau pahat, dan ada meja putar ketika kalian menggunakan teknik putar. Berikut adalah contoh-contoh gambar dari alat-alat pembuatan seni keramik. Dan jangan lupa untuk menyiapkan tanah liatnya juga. Kalian bisa pakai tanah liat dari Pacitan, dari Bayat, dan juga bisa pakai tanah dari Sukabumi, atau kalian bisa nih ngolah tanah sendiri dari tanah tempat daerah kalian. Nanti kalian bikin takarannya. Untuk penambahan bahan dari tanahnya itu ada felspat dan kaolin. Nah, itu nanti bisa dicampur dan bisa dijadikan sebagai tanah liat. Tentunya prosesnya juga panjang sekali dan tidak cuma dicampur doang, dan tidak cuma dicampur aja, jadi ada takaran-takarannya. Mungkin next time aku bakalan bikin videonya buat bikin caranya, gimana sih caranya bikin apa formula tanah sendiri. Nah, untuk pembuatan seni keramik sendiri ada beberapa teknik. Yang pertama ada teknik pins atau teknik pijit, yang kedua ada teknik pilin, yang ketiga ada teknik slab, yang keempat ada teknik putar, dan yang kelima ada teknik cetak. Nah, jadi dari beberapa teknik tadi, kalian bisa pilih teknik mana yang kalian sukai. Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, kita simak dulu ya video berikut ini. Keramik pada awalnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu keramikos, yang berarti suatu bentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Seni kerajinan keramik memang mengacu pada unsur dekoratif yang digunakan sebagai salah satu unsur pemanis ruangan. Namun, selain sebagai kesenian yang dapat dinikmati secara visual, keramik juga dapat digunakan sebagai suatu wadah yang memiliki fungsi tertentu. Terlepas dari keramik, bukan keramiknya, yang utility product itu sebetulnya adalah utility, itu kan sesuatu yang sifatnya fungsi praktis ya. Nah, itu objek-objek yang fungsi praktisnya tinggi, itu utility product namanya. Di antaranya keramik utility ada. Yang tadi kita lihat. Nah, tapi ada lagi objek-objek, benda-benda yang lebih kuat penekanan pada aspek-aspek estetik, impact psikokultural, ya, emosi dan sebagainya, itu artistic work namanya. Ya, itu. Jadi di sini ada seni dan sebelah sini ada utility. Teknik dalam pembuatan akan menghasilkan sebuah bentuk dan warna yang menjadi suatu keindahan pada sebuah keramik. Sebagai contoh, beberapa seni keramik berikut yang teknik pembuatannya menggunakan teknik coil and pincing yang sering digunakan oleh Bapak Ahdiat Judawinata. Teknik tersebut akan memberikan aksen cetakan pijatan jari yang khas pada keramik karya beliau. Teknik coil atau pilin adalah tanah liat yang dipilih dengan jari dan telapak tangan sehingga membentuk pipa atau tali silindris dengan diameter dan panjang sesuai keinginan. Pilihan tersebut disusun atau ditumpuk sehingga menghasilkan bentuk yang direncanakan. Sedangkan teknik pincing atau pijit adalah tanah liat yang ditekan atau dipijit menggunakan jari tangan sehingga membentuk suatu bentuk. Tidak hanya teknik coil and pins, seniman keramik ini juga menerapkan teknik slabbing atau lempengan yang dipelajarinya dari pengrajin di daerah Pleret yang menggunakan bahan dasar yang belum disaring.
Hal tersebut terlihat pada tekstur keramik berikut yang terlihat bintik-bintik yang merupakan mineral yang belum disaring. Nah, ini menggunakan teknik slabing namanya. Jadi tanah liat itu dislab dulu, dibikin satu bidang-bidang, kemudian disambung-sambung. Tekniknya mereka seperti itu. Saya belajar teknik dari mereka. Itu sambungkan menjadi satu bentuk yang tergantung keinginan kita ya. Sambung-sambung sampai akhirnya terbangunlah satu sosok gitu. Di sini keramiknya karena bakaran rendah dan sifat keramiknya itu adalah belum disaring, jadi tebal-tebal kalau kita lihat di sana. Kalau di tempat saya kan tipis karena sudah disaring. Khasnya kerjaan saya itu adalah keramik saya tipis-tipis gitu. Selain itu, seni keramik yang berkembang saat ini juga mengalami perkembangan dalam hal bahan. Tanah liat sebagai bahan baku keramik dapat dicampur atau dikolaborasikan dengan material lainnya. Keramik berikut merupakan kolaborasi dengan bambu. Bibir keramik dijepit dengan bambu dan diikat dengan pasak kecil. Sedangkan permukaannya khas dengan tekstur pijitan atau pincing. Untuk keramik utility yang memberikan suatu bentuk guna, tentunya harus memiliki beberapa syarat dalam pembentukannya. Untuk teknik pembuatan yang kami gunakan di Kandura dalam proses produksinya, kami pakai teknik namanya slip casting. Jadi pertama-tama kami bikin dulu master modelnya untuk kemudian kami perbanyak dengan menggunakan cetakan yang terbuat dari gips, cetakan negatifnya. Jadi sebetulnya sih teknis ini mungkin juga nggak beda dengan pembuatan keramik untuk kebutuhan art atau desain atau applied art gitu, sama aja tapi mungkin lebih ke bentuknya gitu. Jadi kalau teknis bisa apa aja gitu. Untuk pembakarannya kami di sini pakai pembakaran 1230 itu dalam rangka membuat si glasirnya menempel sangat rekat di bodi keramiknya. Jadi dia sudah tidak mengandung lead atau timbal, udah aman untuk dipakai sebagai alat makan. Sedangkan beberapa model pada gelas atau tableware yang diproduksi pada sebuah art and craft store ini memiliki beberapa bentuk dan pewarnaan yang unik. Seperti pada keramik berikut yang menggunakan teknik spogging dalam pewarnaannya. Spons yang digunakan merupakan spons alami. Teknik yang hampir sama juga digunakan dengan menggunakan media sikat gigi. Keramik yang berbentuk piring ini terdapat motif yang unik. Untuk dapat menghasilkan motif tersebut, maka digunakan kain brokat yang ditekan pada keramik yang masih berada dalam cetakan. Tidak hanya motif kain brokat yang unik, untuk membuat ukiran nama atau inisial pada sebuah gelas keramik, factory ini menggunakan teknik grafir yang merupakan bentuk ukiran menggunakan alat grafir secara manual. Untuk gelas berikut yang membentuk gigitan pada bibir gelas, teknik yang digunakan merupakan teknik gigit pada saat keramik masih dalam keadaan mentah yang baru saja dibentuk. Saat ini, keramik yang memiliki fungsi untuk kehidupan sehari-hari memang tidak hanya untuk wadah saja, tetapi juga memiliki bentuk dan warna yang juga dapat dinikmati oleh kita. Namun perlu diperhatikan beberapa hal dalam pembuatannya. Prasyarat yang harus dipenuhi adalah tableware tersebut harus fungsional. Artinya yang pertama diperhatikan adalah daya tampungnya atau volume. Jadi karena volume itulah yang menentukan si wadah itu akan dipakai untuk apa. Misalnya seperti kita membuat cangkir teh, itu kira-kira besarannya 200 ml. Dan ketika kita ingin memasangkannya dengan sebuah tea set, tekonya akan kira-kira 800 ml jika itu mau dipakai 2-4 orang. Dan yang kedua adalah komponen pendukungnya harus nyaman dipakai. Misalnya seperti teko ini,
gagangnya ini harus nyaman dipegang, dan kedua si corongnya ini harus berfungsi menuang dengan sempurna, tidak boleh ada yang menetes setelah dituangkan kayak gitu. Seni keramik yang sudah ada sejak lama merupakan sebuah seni yang unik. Selain dapat dinikmati secara visual, dapat juga digunakan sebagai alat bantu kehidupan harian. Teknik pemilihan bahan, pembentukan, pewarnaan, hingga pembakaran merupakan suatu proses yang memerlukan keahlian khusus sehingga terbentuk sebuah keramik yang diinginkan. Nah, gimana? Menarik kan videonya? Setelah kita tahu alat dan bahan serta proses pembuatan seni keramik, selanjutnya kita akan membahas tentang apa aja sih proses pembakaran seni keramik. Nah, jenis proses pembakaran seni keramik ada dua nih. Yang pertama, pembakaran biskuit, dan yang kedua, pembakaran glasir. Nah, pembakaran biskuit ini menggunakan suhu antara 400 derajat Celcius sampai 900 derajat Celcius. Sebelum pembakaran biskuit dilakukan, karya yang harus dibakar sebelumnya harus benar-benar kering dulu ya. Dalam proses pembakaran biskuit ini akan membuat suatu benda atau karya menjadi kuat, keras, dan kedap air. Selanjutnya, pembakaran glasir. Pembakaran glasir ini sebenarnya adalah tahap selanjutnya dari pembakaran biskuit. Dalam proses pembakaran glasir ini, suhu yang digunakan mencapai kurang lebih 1200 derajat Celcius, tergantung jenis glasir yang digunakan. Tujuan pembakaran glasir ini adalah mempercantik dan memperkuat keramik. Selanjutnya ada contoh karya dari proses pembakaran biskuit. Nah, sebenarnya karya dari pembakaran biskuit ini sudah bisa digunakan untuk sehari-hari. Hanya saja mungkin beberapa orang ingin mempercantik karyanya dengan melakukan tahap selanjutnya, yaitu dengan pembakaran glasir. Selanjutnya ada contoh karya dari pembakaran glasir. Nah, biasanya karya dari pembakaran glasir ini menghasilkan karya yang lebih kuat, lebih cantik, dan lebih tahan lama. Biasanya karya-karya dari pembakaran glasir ini yang dijual di pasaran dan digunakan untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Nah, kita udah sampai di ujung video nih. Udah jelas kan penjelasan tentang alat dan bahan serta proses pembuatan seni keramik? Kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Jadi, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.